5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menyampaikan analisis saya tentang pengembangan kewirausahaan. Baiklah, sebenarnya apa yang membuat orang-orang itu takut berwirausahaan? Apa itu wirausaha dan mengapa orang banyak takut untuk mengikutinya? Menjadi wirausahawan itu tentunya susah-susah mudah, atau di antara keduanya. Ada banyak jenis wirausahawan. Salah satunya itu bekerja keras, bertanggung jawab tinggi, serta komitmen yang tinggi, dan tak lupa pula wawasan yang sangat luas. Seorang wirausahawan tentunya memiliki cara dan strateginya sendiri-sendiri agar mengembangkan usahanya itu. Sebagai contoh awal, seseorang yang latar belakangnya sebagai keluarga wirausahawan, tentunya ia akan mungkin berminat untuk menjadi seorang wirausahawan. Dari latar belakang tersebut, tentunya kita menjadi modal yang sangat kuat untuk kita menjadi wirausahawan yang sukses. Yang kedua, yaitu coba-coba. Berawal dari coba-coba, tentunya usaha kita tidaklah mudah menjadikannya sukses, apalagi profesional. Perlu banyak waktu, pengalaman, dan hal lain yang untuk menjadikan usaha tersebut menjadi sangat maju. Untuk menjadi wirausahawan profesional, ada 3 cara, yaitu mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Ya, dari tiga cara di atas, kita tentunya bertanya-tanya, mengapa membuat usaha yang baru? Usaha yang baru tentunya memiliki banyak peminat dan banyak peluang di dunia wirausaha. Setelah kita memiliki banyak modal dari usaha baru tersebut, tentunya kita akan menjadikannya atau membeli sebuah perusahaan baru lagi yang akan digabungkan dengan grup kita. Setelah memiliki sebuah perusahaan, tentunya kita akan membangun connecting dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan dari usaha kita tersebut. Dalam berwirausaha tentunya memiliki banyak bidang. Yang pertama yaitu bidang minat dan bakat, yang kedua waktu, yang ketiga pengalaman, dan yang keempat modal. Dari 4 bidang di atas, kita untuk minat dan bakat itu sangatlah relatif. Apabila mungkin kita tidak mempunyai bakat tapi memiliki minat, mana tahu kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kalau untuk waktu, pengalaman, dan modal, tentunya itu wajib dalam diri seorang wirausahawan. Setelah kita menjadi wirausahawan yang sukses, hebat, dan lain-lain, tentunya kita perlu memahami hal-hal yang perlu kita waspadai di kemudian hari. Yang pertama yaitu data yang tidak lengkap. Data yang tidak lengkap dalam sebuah perusahaan tentunya akan menjadi permasalahan yang akan di kemudian hari. Apabila data tersebut sewaktu-waktu dimintai untuk pengurusan pajak dan lain-lain, namun data tersebut hilang, tentunya akan menjadi tanda tanya besar. Mengapa bisa hilang, dan tentunya menjadi sebuah masalah. Yang kedua, salah perhitungan. Salah perhitungan, tentu hal ini tidaklah sepele. Kesalahan perhitungan tentu membuat kekacauan yang akan besar. Terlebih lagi dalam hal pengeluaran. Salah perhitungan dalam hal pengeluaran dan pemasukan tentu menjadikan keuangan dalam perusahaan kita tidak stabil atau bahkan bisa bubar gara-gara salah perhitungan tadi. Yang ketiga, pelaksanaan yang salah.
Pelaksanaan yang salah bisa terjadi oleh karena banyak hal, yaitu salah memberikan tugasnya kepada orang itu, kesalahan atasan, dan kesalahan si pelaksana tadi. Oleh karena itu, kita tentunya tidak mau hal tersebut terjadi. Dan oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Dari hal-hal di atas dapat kita lihat dengan jelas, yaitu bahwa kebutuhan di atas, terlebih dalam kebutuhan analisis, tentunya perlu kemampuan yang mendalam, baik secara pribadi maupun perorangan. Dan dari hal di atas pula kita dapat simpulkan bahwa usaha yang lebih besar tentunya memiliki sumber daya dan modal yang lebih besar pula. Hal ini tidak akan bisa kita lepas dalam hal apapun, baik sumber daya manusia maupun modal. Untuk modal sendiri, baik itu berupa barang atau uang, maupun keahlian atau skill, itu perlu. Dan dalam berwirausaha pula kita perlu prinsip di dalamnya. Yang pertama, investasi. Investasi kita perlukan karena ini merupakan sumber modal jangka panjang. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja sendiri perlu juga, namun ini sebuah modal investasi jangka pendek karena bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk sumber modal sendiri, yaitu dalam berwirausaha tentunya kita perlukan modal atau investasi. Untuk modal terbagi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri yaitu modal yang berasal dari diri kita sendiri, baik itu kemampuan, bakat, uang, dan lain-lain. Untuk modal yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman bisa kita dapat dari pinjaman ke bank, orang tua, teman, dan lain-lain. Untuk modal usaha, untuk mengajukan modal usaha tersebut kita perlunya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan dari kita meminjam modal tersebut apa, dan apakah ada prospek depannya. Yang kedua, waktu dan masa. Jangka dari modal kita tersebut perlu beberapa waktu atau berapa lama untuk mengembalikannya. Yang keempat, berapa besar biaya. Besar biaya perlu kita tentukan. Apabila tidak kita tentukan, tentunya pemberi modal atau kita meminjam modal pun agak susah. Apabila nominalnya besar dan perhitungannya agak salah, tentunya tidak akan atau sedikit orang yang mau meminjamkan modalnya. Yang ketiga, estimasi keuntungan. Untuk estimasi keuntungan tentu banyak orang yang perlu mengetahuinya. Apabila prospek dari sebuah usaha tersebut tidak memiliki prospek keuntungan, tentu orang tidak akan mau memberikan modal kepada kita. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan sebuah usaha, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa hal. Ya, untuk menjalankan kita perlu mengetahui tempat lokasi untuk usaha kita tersebut. Tempat lokasi sangat penting karena untuk kestrategisannya atau banyaknya orang di sekitaran situ tentu akan mempengaruhi usaha kita tersebut. Yang kedua, tata letak atau layout. Tata letak sangatlah penting dalam usaha kita, karena tata letak dapat menarik minat dari pembeli kita. Yang ketiga, jarak lokasi dengan bahan baku. Ya, jarak lokasi dengan bahan baku tentu sangat penting, mengingat apabila kita berurusan dengan usaha kuliner tentunya, atau usaha-usaha lain yang perlu
dekat dengan bahan baku. Hal ini dikarenakan untuk menghematkan biaya dari operasional kita. Apabila letaknya sangat jauh dari lokasi usaha kita, tentu akan melebih banyakkan biaya yang terbuang untuk mengangkut sebuah bahan baku saja. Yang keempat, tenaga kerja yang handal. Memang, walaupun tidak handal, setidaknya cukup mumpuni untuk melakukan sesuatu, itu sudah cukup. Namun untuk pekerjaan atau usaha yang memerlukan teknisi, tentunya kita maunya untuk teknisi yang handal. Kalau tidak handal akan merugikan kita. Yang kelima dan yang terakhir, sarana dan prasarana dan kondisi masyarakat di sekitar. Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung usaha kita, khususnya dalam usaha yang sederhana saja gitu. Kuliner, sarana yang kita perlukan tidak hanya gerobak untuk usaha tadi itu saja. Kita perlu sarana pendukung seperti meja dan kursi, mangkok, dan hal-hal sebagainya. Kondisi masyarakat di sekitar juga sangat mempengaruhi usaha kita. Terlebih apabila misalnya kondisi masyarakat di sekitar kita sepi gitu kan. Tentu yang seperti usaha makanan tadi akan sepi pula peminatnya, sehingga tidak akan menjadikan usaha kita tersebut sukses atau kurang ramai diminati di sekitaran situ. Walaupun itu usaha makanan, tentunya akan mengurangi pemasukan kita tiap hari, terlebih di wilayah penduduk yang sepi. Baiklah, sekian dari saya laporan analisis tugas kewirausahaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.